Saya tidak habis pikir dengan keadaan kita yang masih berada dalam persoalan yang sangat menyedihkan. Bahkan kita hari ini saling melihat siapa mereka yang berperang dengan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di dalam Islam itu hari ini, dalam kacamata kita hari ini, itu golongan di dalam Islam itu banyak. Ada ahlus sunnah wal jamaah sunni, yang mereka anggap sunni. Dan yang menganggap sunni ini juga banyak. Hampir setiap golongan itu menganggap diri mereka ini sunni. Perlu dipahami betul bahwa persoalan sunni ini itu juga masuk dalam kategori sebenarnya ya persoalan politik juga. Ya memang disebutkan di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Kelak yang akan selamat dari 73 golongan itu, satu diantaranya yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Pertanyaannya, ahlus sunnah wal jamaah ini kapan munculnya kalimat sunni itu? Sunni itu kapan munculnya? Ini kalau kita merujuk terhadap pertikaian umat muslim hari ini, persoalan antara sunni dan syiah misalkan, kita harus paham dulu kalimat sunni ini munculnya kapan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung sunni itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kalimat sunni ini baru muncul itu belakangan, setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi tak ada, pada masa sahabat tak ada. Belakangan muncul pada masa tabi'in dan tabi'in. Jadi bukan muncul pada masa dulu sunni itu. Karena ketika itu belum ada syiah. Dia kalau ada syiah itu maka disebutkan sunni syiah. Terjadi pertikaian antara sunni dan syiah, baru kita kenal bahwa itu ada sunni, kok ada syiah gitu. Syiah deklarasi pada masa dinasti Abbasiyah. Syiah muncul deklarasi. Mereka mendeklarasikan diri mereka sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib. Nahnu syi'i, kami adalah syiah. Memang persoalan syiah ini persoalannya agak sedikit serius memang. Tapi Bapak Ibu tidak bisa, sebelum memahami sejarah tentang syiah itu, Bapak Ibu tidak bisa ujuk-ujuk langsung mengatakan bahwa syiah ini begini. Harus paham dulu sejarah. Nah sekarang dari persoalan yang terjadi hari ini, kita harus membedakan mana Iran, mana Syiah. Ya Bapak Ibu ya. Dan Syiah seperti apa, dan di mana Sunni, dan apa peran Sunni terhadap hari ini, terhadap persoalan yang dialami oleh Palestina. Nah, disinilah kita bersikap dewasa. Disinilah yang disebut dengan kebijaksanaan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya lihat tadi malam juga saya dapat video salah seorang ustadz di Riau ini dengan gagah, dengan lantang mengatakan, apa pernah Iran itu bermesraan dengan Palestina? Apa pernah Syiah itu bertikai dengan, apa pernah Iran itu membantu Palestina? Wah, ini dari 1940-an. Dari 1948 itu Raya muncul. Apa pernah Iran membantu? Nah, ini poin penting. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu saya luruskan dulu. Kita luruskan sedikit. Ini sejarah soalnya Pak. Ini persoalan sejarah. Dan nanti Bapak Ibu kita ambil secara sikap. Sejarah dulu baru sikap. Sehingga kita perlu membuka mata. Bukan hanya sekedar untuk mencaci dan untuk menjelekkan dan lebih.
Ini kalau kita mau lihat sejarah. Dan ulama yang berbicara ini kebetulan dari Riau. Nah ini pula. Dan kebetulan ulama ini juga termasuk salah seorang yang ahli di bidang hadis di Riau ini. Nah berbicara tentang persoalan tersebut. Sebelum kita masuk ke situ Bapak Ibu, nanti kita lihat bagaimana Majelis Ulama Indonesia itu membagi Syiah itu ke berapa golongan. Jadi biar kita ini paham siapa Syiah itu dan mana yang harus kita waspadai dan seperti apa. Ya Bapak Ibu ya. Baik, kita kembalikan. Maka Sunni ini, ada kalimat Sunni ini itu baru belakangan, tidak ada pada masa Nabi dan sahabat, tidak ada. Salah satu bentuk lemahnya kita hari ini itu karena pertikaian dan persoalan kita bercerai-berai tadi. Makanya kita tidak kuat-kuat Pak. Salahuddin cuma 50 tahun, kita ini sudah 100 tahun Pak, satu abad lebih. Ditekan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Jadi cara mereka untuk melemahkan kita itu sistemnya global, internasional. Mereka akan menggunakan berbagai macam cara untuk melemahkan kita, agar kita ini bertikai, agar kita ini berkelahi, tidak bersatu. Nah sekarang perhatikan Bapak Ibu. Kita melihat hari ini yang berani berperang melawan hari ini adalah Iran. Sekarang ini Iran berdiri sendiri, tidak ada yang membantu. Negara-negara Arab semua cari aman dan cari panggung. Di mana keberpihakan umat muslim? Pada Perang Dunia Pertama itu keberpihakan kita jelas pada Turki Utsmani, meskipun ketika itu ada di belakangnya. Tapi dalam Perang Dunia Pertama ini sendiri juga mencari aman, membantu Turki Utsmani. Kita berpihak kepada Turki Utsmani. Memang ketika itu salah satu untuk melemahkan Turki Utsmani adalah dimunculkan dulu para pengkhianat yang mengkhianati Turki Utsmani. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Dibuat dulu. Nah sama ketika perjanjian Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh itu sudah terbangun perjanjian, termasuk muncullah para pengkhianat dari sisi umat muslim. Jadi sebenarnya Bapak Ibu itu adalah strategi untuk melemahkan umat Islam sama. Nah, jadi saya akan dalam satu buku judulnya Seven Pillars of Islam, ada 7 pilar Islam. Dalam buku 7 pilar Islam ini membangun 3 kelompok untuk melemahkan Islam. Inggris membangun 3 kelompok untuk melemahkan Islam sebelum terjadinya Perang Dunia Pertama. Oke, satu yang disebut dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah ini lahirnya di lahir di India. Yang kedua ada namanya Bahaiyah. Nah Bahaiyah ini lahirnya di Mesir, tapi tidak terlalu populer. Kalau Ahmadiyah populer sampai ke Indonesia. Ada kelompok-kelompok yang disebut dengan Ahmadiyah, kelompok sesat juga ketika itu. Bahkan disesatkan itu oleh Majelis Ulama Indonesia, Ahmadiyah. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ya, ada namanya Ahmad Musaddiq ya, Musaddiq. Banyak itu yang mengaku nabi dari jaringan Ahmadiyah itu banyak. Yang kedua Bahai lahir di Mesir. Ada yang ketiga. Tahu Bapak Ibu yang ketiga ini apa? Inilah yang disebut dengan itu bahasa buku, bukan bahasa saya. Bahasa kitab Seven Pillars, bahasa buku Seven Pillars itu. Yang dikemukakan oleh siapa? Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ada seorang ulama Syria bernama Syekh Said Ramadan Al-Buti, menukilkan isi ceramahnya, menukilkan isi buku tersebut. Yang ketiga kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, dari hasil bacaan terhadap buku Seven Pillars tersebut, kata beliau, Wahhabiyah yang lahir di Saudi Arabia. Bisa dipahami sampai di sini? Ini sejarah, saya hanya menukilkan kalimat tersebut.
Dan ternyata Bapak Ibu, setelah saya baca buku tersebut, alhamdulillah, tidak salah apa yang disampaikan oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti. Tidak salah apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Cara ketika itu untuk melemahkan kita. Sampailah hari ini, cara itu dianggap ampuh untuk melemahkan umat muslim. Maka apa salah satunya adalah? Salah satunya adalah jangan sampai umat muslim ini bersatu. Nah, targetnya Bapak Ibu adalah Makkah dan Madinah. Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Itu target utama. Makanya Bapak Ibu, untuk menghancurkan umat muslim itu butuh perjuangan. 100 tahun lamanya mereka terus melakukan upaya untuk membuat kita umat muslim ini bercerai-berai apapun, termasuklah hari ini. Melemahkan Turki Utsmani. Mereka melemahkan dengan cara apa? Berperangkah? Tidak. Memberikan beasiswa agar anak-anak yang berada di Turki ketika itu, termasuk yang berada dalam keluarga-keluarga kerajaan, untuk sekolah ke Eropa. Itu mereka berikan. Secara diam-diam setiap universitas memberikan beasiswa. Disekolahkanlah anak-anak raja ini, anak-anak kerajaan ini ke negara-negara Eropa. Yang pulang dari situ berubah pikiran, yang tadinya kuat dengan agama berubah menjadi sekuler. Nah, puncaknya kapan? 1910 terjadilah demonstrasi besar-besaran. Sekitar segitulah, 1910-an ke atas. Terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh anak-anak muda yang ingin mengangkat tema, yang ingin mengangkat satu tagline dengan sekulerisme. Bahasa lainnya sekularisasi. Kita sudah capek dengan kerajaan. Kita sudah capek dengan sistem kerajaan dinasti. Harus kita rubah. Setiap orang harus dapat haknya. Mereka lakukanlah ini di hadapan Sultan Abdul Hamid Turki Utsmani. Bayangkan berhasil apa tidak mereka menghasutnya dulu. Tapi ketika itu mereka tidak berhasil meruntuhkan, mengkudeta Sultan Abdul Hamid II. Hanya saja program yang mereka bangun sudah sampai sedemikian itu. Bahkan dalam demonstrasi itu Bapak Ibu, dalam catatan sejarah sudah ada susupan orang-orang yang ingin membunuh Sultan Abdul Hamid melalui tembakan senjata. Bayangkan sampai sebegitunya mereka ingin membunuh Sultan Abdul Hamid. Yang ketika itu Sultan Abdul Hamid lah orang yang menolak Theodor Herzl untuk memberikan tanah kepada orang agar mereka bisa menetap di Palestina. Bisa dipahami ya? Disinilah Bapak Ibu muncullah yang disebut dengan kelompok atau organisasi yang disebut dengan itu lahir setelah Theodor Herzl ditolak oleh Sultan Abdul Hamid. Nah, sekarang Bapak Ibu, wajar kalau rakyat Palestina itu mengharapkan pertolongan umat muslim. Oleh Turki Utsmani, Palestina itu bukan milik orang Palestina. Masjidil Aqsa itu miliknya umat muslim. Jadi setiap umat muslim berkewajiban. Siapapun mereka. Kalau persoalannya adalah Palestina, persoalannya adalah Baitul Maqdis, penguasaan atas Baitul Maqdis, setiap umat muslim wajib menjaga kiblat kita yang pertama itu, Masjidil Aqsa. Sampai di sini paham? Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik. Itu satu sisi dari sisi. Sekarang perhatikan dari sisi Iran terlebih dahulu. Kita jelasin Pak pelan-pelan nih ya, biar nampak bedanya. Iran ini bukan Syiah pada masanya. Iran ini namanya dulu Persia. Pernah ditaklukkan, satu-satunya kelompok yang bisa menaklukkan Persia ini dulu setelah mereka menang atas Babilonia adalah umat muslim. Yang dilakukan oleh siapa? Khalid ibn Walid dalam perang yang disebut dengan Zatus Salasil. Ada perang antar umat muslim dengan Persia. Nanti ada perang antar umat muslim dengan Romawi.
Bisa dipahami ya? Yang dikenal dengan dua kekuatan besar, Bizantium Romawi dan Bizantium Imperium Persia. Jadi jangan salah, ini dalam dua kekuatan besar ketika itu Pak. Umat muslim itu masih kecil, tapi punya kekuatan mental yang besar. Mengapa? Karena kita bersatu. Diperkuatkan oleh apa? Iman ketika itu. Oleh Abu Bakar ketika Nabi wafat, oleh Abu Bakar, Khalid bin Walid diutus untuk menumpas para nabi palsu. Beberapa, ada sekitar 11 orang yang diutus oleh Abu Bakar untuk menumpas nabi palsu dan aliran-aliran sesat ketika itu. Setelah selesai dan dimenangkan, oleh Abu Bakar menulis surat. Melalui utusan diperintahkanlah Khalid bin Walid untuk pergi ke, mohon maaf, ke Syam. Di antara Syam dan perbatasan itu masuk dalam daerahnya Persia yang ketika itu dikuasai oleh seorang raja yang zalim. Bisa dipahami ya? Apa yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Mereka melakukan ekspansi, melakukan perluasan wilayah dengan mengirim surat oleh Khalid bin Walid. Dikirimlah surat kepada Raja Persia ketika itu. Menyerahlah, tunduklah, serahkan diri. Dijawab sama Raja Persia, dianggap main-main. Kata Raja Persia, kok kalian melawan kami, kerajaan yang paling besar, yang paling berkuasa? Dua kerajaan yang berkuasa ketika itu, Romawi satu, satunya lagi Persia. Persia itu Iran sekarang. Sebelumnya belum jadi Iran, masih Persia. Yang mereka sembah adalah api. Bisa dipahami Bapak Ibu ya, sampai di sini. Ini belum ada Sunni Syiahnya, belum ada. Belum ada Sunni Syiah. Di masa Abu Bakar diperintahkan Khalid bin Walid untuk menguasai Persia. Ada berapa perang untuk menguasai Persia? Sekitar 5 perperangan lebih. Termasuklah salah satunya nanti ada namanya perang Qadisiyah. Jadi tidak sekali Pak perang Persia itu. Karena yang ditaklukkan itu Persia ini Bapak Ibu itu negara besar, luas. Persia itu luas sangat. Maksudnya kekuasaannya. Sehingga untuk mengalahkan Persia ini harus menaklukkan kerajaan-kerajaan yang secara terpisah. Dihancurkan 1, dihancurkan 2, dihancurkan 3. Pada akhirnya mereka melemah dan dikuasailah secara utuh Persia tersebut oleh umat Muslim. Bisa dipahami ya? Itu pada masa siapa? Abu Bakar Siddiq. Puncaknya di mana? Puncaknya adalah dari Persia sampai penaklukan Palestina Yerusalem. Syam kembali oleh siapa? Umar bin Al-Khattab pada masanya. Nah, ini perlu dipahami. Dalam perperangan itu terjadilah 3 kali perubahan pergantian pemimpin. Nah, ini yang harus dipahami. Oleh Umar bin Khattab diperintahkan. Sampailah pada akhirnya Umar bin Khattab berhasil menaklukkan yang disebut dengan Syam. Jadi ketika itu Bapak Ibu, Syam sudah dikuasai oleh umat Muslim, Irak sudah dikuasai oleh umat Muslim yang berada dalam kawasan Persia. Jadi ketika itu Irak ini, Kufah ini, yang ketika itu disebut dengan Babilonia ini, sudah dikuasai oleh Persia. Dan Persia berhasil atas itu. Makanya disebut dengan 2 kerajaan besar. Romawi 1, yang kedua Persia. Persia ketika itu mana daerah kekuasaannya? Irak dan sekitarnya, sampailah Syam, Damaskus, kemudian Palestina, Yerusalem. Sementara yang kedua Romawi mana? Andalusia, Spanyol, masuk dalam kategori Eropa ketika itu. Bisa dipahami ya? Konstantinopel lah yang paling berkuasa ketika itu, namanya Turki. Kalau sekarang penguasanya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi begitu kita pisahkan dulu. 2 kekuatan besar ini dikuasai oleh siapa? Umat Muslim semuanya. Dimulailah masa ketika Umar bin Al-Khattab mengakhiri perjuangan di daerah tersebut. Persia sudah dikuasai secara utuh, baik Irak, baik Iran, baik Syam, baik kemudian Yordania dan lain sebagainya dan sekitar sudah dikuasai. Tinggal 1 yang belum dikuasai. Apa itu? Konstantinopel.
Nah, Konstantinopel itu kemudian dalam catatan sejarah, begitu juga hadis Nabi sudah disampaikan, kelak itu akan ditaklukkan oleh umat muslim. Maka benar Pak Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Mana wilayahnya ketika itu? Eropa. Dimulai dari mana? Turki. Makanya di Turki itu Pak, di Bosporus itu setengahnya Asia, setengahnya Eropa. Nah, Konstantinopel itu masuknya Eropa. Istanbul itu, Konstantinopel itu Istanbul sekarang, itu masuknya Eropa. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Maka ketika itulah Bapak Ibu turun temurun, mulai dari Umar Abu Bakrin Siddiq sampai nanti pada akhir kepemimpinan yang disebut dengan Turki Utsmani, akan lahir kerajaan-kerajaan besar, Granada, Andalusia dan lain sebagainya. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita singkatin nih. Di masa dinasti Andalusia lahirlah kelompok yang mendeklarasi diri mereka dengan nama Syiah. Di masa dinasti Abbasiyah. Ketika itu di mana tempat mereka? Apakah di Iran atau di tempat yang lain? Di tempat yang lain. Jadi dinasti Abbasiyah ini Bapak Ibu berkuasanya di mana? Dinasti Umayyah berkuasanya di Damaskus, Syam, Palestina dan sekitar Yordania, Libanon. Itu namanya masuk wilayah Syam. Yang wilayah Syam ini ketika itu dikuasai oleh dinasti Umayyah. Dinasti siapa namanya? Umayyah. Ini sejarah nih Bapak Ibu, saya rangkum dari sekian tebal buku jadi 1 jam. Nah, itu dia. Yang kedua ada namanya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berkuasa di daerah Persia, Iran, ya, Iran. Abbasiyah ini bukan Iran, Abbasiyah ini Irak. Abbasiyah di Baghdad. Baghdad itu adalah ibu kotanya Kufah ketika itu. Nah, Kufah itu adalah Irak. Jadi, mengapa kok di sini Ustadz? Mengapa kok di Baghdad? Mengapa kok di Kufah? Karena ketika itu Ali bin Abi Thalib pindah dari Madinah ke Kufah untuk membangun kekuasaannya. Jadi ketika Ali perang dengan Aisyah, Ali nggak enak lagi tinggal di Madinah. Ketika sudah nggak enak tinggal di Madinah, Ali pindahkanlah kepemimpinan khilafah tadi dari Madinah ke Kufah. Kufah itu di mana? Irak sekarang. Bisa dipahami ya? Ketika itu, ya, dinasti Abbasiyah setelah dikuasai dan sudah masuk dalam kawasan, ketika itu semuanya masih melakukan hal yang sama. Di situ masih yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan adanya Syiah tersebut? Secara terang-terangan deklarasinya itu ketika pada masa dinasti Abbasiyah, mereka langsung mengatakan bahwa kami adalah Syiah. Lebih tepatnya mereka ini lahir dari beberapa kelompok, termasuklah salah satunya diantaranya mereka menamakan Syiah Fatimiyah. Apa namanya Bapak Ibu? Syiah Fatimiyah. Nah, sekarang saya tanya, di mana pusatnya ketika itu? Di Abbasiyah. Di mana Abbasiyah itu ketika itu? Di Irak. Di mana Irak itu? Tempat sana Pak, bersebelahan dengan Iran. Berarti bukan Iran yang Syiah pertama, bukan. Syiah pertama itu ada di Irak, bukan di Iran. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ini kita luruskan sejarah-sejarah ini dulu dalam sejarah. Nah, kapan Iran ini berubah jadi? Kapan Iran ini berubah dari Sunni berubah menjadi Syiah? Ada sejarahnya, ada sejarahnya memang. Memang ada sejarah kelamnya juga. Memang tidak bisa kita ingkari, Pak. Nah, sebelum sampai ke sana, kita harus paham dulu. Syiah yang lahir ketika itu, di masa deklarasi Abbasiyah itu, Syiah yang seperti apa? Nah, lahirlah beberapa kelompok Syiah. Kita anggaplah bagi dua lah saja. Satu Syiah ekstremis, yang kedua Syiah lembut. Nah, inilah bahasa saya begitu. Syiah keras, Syiah lembut. Nah, Syiah keras ini siapa? Rafidhah.
Nanti melahirkan siapa? Melahirkan Syiah Ghulat namanya. Syiah Ghulat itu Syiah yang ekstremis. Sebenarnya Rafidhah ini sudah ekstrim, Pak. Nanti lahir lagi lebih ekstrim lagi. Nah, apa maksudnya? Dari dua model Syiah ini, ada Syiah yang alirannya sangat keras sekali, yang kedua Syiah yang garis lembut. Nah, Syiah yang garis keras ini Bapak Ibu, inilah Syiah ini. Yang pertama, ada yang dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia mereka kafir, tidak muslim. Siapa mereka? Syiah ekstrim. Siapa mereka? Syiah yang mengatakan bahwa kami bukan Islam tapi kami Syiah. Nah, kalau mereka sudah tidak mengakui bahwa diri mereka muslim tapi mereka mengatakan mereka Syiah, secara otomatis mereka kafir. Kenapa? Mereka mengakui keluar daripada Islam. Ini lebih ekstrim daripada yang ekstrim. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada Syiah yang lebih ekstrim lagi, yang cukup ekstrim di bawahnya. Makanya Syiah Rafidhah yang lahir dari persoalan aliran politik. Nah, Syiah Rafidhah ini sudah ekstrim. Di atas Rafidhah ini ada lebih ekstrim tadi. Yang mereka tidak mau dikatakan Syiah, tapi mereka adalah tidak mau dikatakan Islam tapi mereka Syiah. Poin pertama, kalau ada orang Syiah mengatakan kami Syiah, kami bukan muslim, berarti dia kafir. Tidak hanya sesat tapi kafir. Yang kedua, ada Syiah yang sifatnya seperti Rafidhah, yang percaya dengan Imam 12, memaksumkan Imam 12. Bisa dipahami ya? Apa Imam 12 itu? Imam 12 itu dimulai dari Ali bin Abi Thalib, baginda Nabi, ke Ali yang nanti ditutup oleh cucu-cucu turunan-turunan baginda Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka percaya yang 12 ini adalah imam yang maksum. Lah kalau ada imam yang maksum dan maksum mereka sama derajatnya dengan Nabi, berarti mereka memiliki tandingan kemaksuman. Sementara dalam pemahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang maksum itu cuma Nabi, tidak ada yang lain. Maka oleh Majelis Ulama Indonesia secara sederhana disebut dengan sesat. Bisa dipahami ya? Sesat. Ada Syiah yang percaya terhadap Imam 12, yang derajat maksumnya sama dengan Nabi, berarti sesat. Bisa dipahami ya? Bahkan mereka punya Quran, yang Quran mereka itu tidak dimulai dari surat Al-Fatihah, tapi dimulai dari ayat pertama kali turun. Maka Ali itu punya Quran, Qurannya Ali itu dimulai dari ayat pertama kali turun sampai ayat terakhir. Oleh kelompok ini dianggap itu yang lebih penting, yang lebih bagus. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Meskipun ini adalah aliran politik pada awalnya sebelum menjadi ideologi. Sampai di sini bisa dipahami? Yang ketiga, ada kelompok Syiah, ya, kelompok Syiah yang mengkafirkan sahabat, yang mengkafirkan sahabat, yang mencela sahabat, yang mencela semuanya, mulai dari Siti Aisyah dicela karena berkelahi dengan Ali bin Abi Thalib, mencela Muawiyah, mencela Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, dicela sama mereka, dicaci dan dimaki. Bisa dipahami ya? Oleh Majelis Ulama Indonesia, ini masuk dalam kelompok aliran Syiah yang sesat. Apa namanya? Aliran Syiah yang sesat. Tapi tidak kafir, tidak. Kenapa tidak kafir? Tuhan masih sama, Nabi sama, Al-Quran sama. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Pada sisi ini tidak dikafirkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pertanyaan saya muncul, apakah Majelis Ulama Indonesia punya kapasitas untuk menentukan itu? Punya, karena dia Majelis Ulama Indonesia. Pasti mereka mencari tahu dan memahami dan membaca. Di MUI itu Pak, ada aliran orang-orang yang paham dengan aliran-aliran politik Islam, aliran-aliran akidah dan lain sebagainya, pasti ada. Yang dari situ pasti mereka memahami. Nah, yang keempat Bapak Ibu, ada namanya
Syiah Zaidiyah. Apa itu Syiah Zaidiyah Pak Ustadz? Inilah Syiah yang sifatnya moderat. Bagaimana sifatnya Syiah moderat itu Pak Ustadz? Syiah moderat ini, Syiah Zaidiyah ini, Syiah yang lebih dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sekarang ini disebut, mereka tak mau disebut dengan Syiah, tapi mereka mau disebut dengan Ahlul Bait, keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ahlul Bait. Abi, kalau kita di sini namanya Abi, Ahlul Bait Indonesia namanya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Mereka tidak mau disebut dengan Syiah karena menurut mereka ada konotasi-konotasi yang kurang sepadan, artinya kurang baik. Nah, mereka mengatakan mereka adalah pengikut bagian daripada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW yang mereka sebut dengan Abi, Ahlul Bait Indonesia. Nah, dimanapun ada beberapa. Nah, tapi secara umum mereka ini disebut dengan Syiah Zaidiyah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, Syiah Zaidiyah ini Bapak Ibu tidak mencela para sahabat, tidak mencela. Ini yang saya pahami dari kutipan-kutipan Majelis Ulama Indonesia dan beberapa literatur-literatur yang lain. Yang kedua, mereka tidak mempercayai tidak memaksumkan imam 12. Artinya mereka tidak memaksumkan imam yang 12, tidak mencela para sahabat. Artinya secara kesesatan yang dipandang oleh Majelis Ulama Indonesia sudah tidak berada pada diri mereka. Inilah yang disebut oleh sebagian kalangan sebagai Syiah yang moderat sampai hari ini. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, jadi pahami dulu Syiah ini. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, bagaimana cara kita melihat? Kita lihat dulu sekarang Iran itu kapan berubah dari Sunni jadi Syiah? Setelah terjadinya pengkhianatan yang dilakukan oleh sekelompok kerajaan Islam kecil yang berada di kawasan atau yang berada di dalam naungan Turki Utsmani. Berkhianatlah mereka. Kalahlah Turki Utsmani ini. Di satu sisi ketika terjadinya kekalahan itu, terbangunlah satu kerajaan kecil di daerah Iran ini. Namanya dinasti Safawiyah namanya. Dinasti apa namanya? Safawiyah. Lahir dari kelompok Syiah Fatimiyah. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Syiah Fatimiyah. Di mana ketika itu? Di Iran. Di mana Bapak Ibu? Di Iran. Seketika dinasti Safawiyah ini berkuasa, arti berkuasa di sini. Jadi gini, di Iran itu ada kerajaan kecil Islam. Di Irak ada kerajaan kecil Islam. Di beberapa daerah ada kerajaan-kerajaan kecil yang oleh mereka ini, sebagian mereka ada yang berkhianat kepada Turki Utsmani, tidak lagi masuk dalam Karasidenan, mengeluarkan diri daripada kerajaan Turki Utsmani. Tapi tetap Islam mereka, Ustaz. Tetap Islam. Cuma mereka tidak mau bersatu. Ada alasan? Ada. Apa alasannya? Kalau bahasa kita sekarang ini, mereka pengen merdeka secara otonomi daerah. Jadi mereka mau menang, mau berkuasa. Sehingga Bapak Ibu ketika itu berdirilah satu kerajaan kecil namanya dinasti Safawiyah namanya. Di Iran. Di Persia. Nah, dinasti Safawiyah ini lahir dari mana? Lahir dari keturunan yang disebut dengan Syiah Fatimiyah. Yang ketika itu berpusat di mana? Di Mesir. Di mana Bapak Ibu? Di Mesir. Nah, dari sinilah lahir yang disebut dengan Syiah. Nah, mulai saat itu Bapak Ibu, ketika itu belum langsung Sunni itu di bumi hanguskan, belum. Tapi ketika kerajaan dinasti Safawiyah mulai berkuasa di Iran itu, di Persia itu mulai berkuasa dia. Disinilah kemudian Bapak Ibu kelompok-kelompok Sunni mulai dikurangi mulai dikurangi prioritasnya.
Disingkirkan sedikit demi sedikit, ulama-ulama Sunni disingkirkan. Tidak boleh lagi memiliki andil, dikurangi, sehingga menguasailah dinasti Safawiyah ini satu kerajaan tadi, menguasai satu tempat yang disebut dengan Iran. Pertanyaan muncul, apakah di Iran itu 100% Syiah? Tidak. Apakah ada Sunninya di Iran? Ada, minoritas. Selain dari Sunni ada lagi nggak? Ada Nasrani, minoritas. Selain dari itu ada lagi nggak? Ada Yahudi, minoritas. Jadi jangan Bapak Ibu kira di Iran itu semuanya Syiah. Tidak. Ada Sunni minoritas, ada Nasrani minoritas, ada Yahudi minoritas. Bisa dipahami ya? Ada semua di sini, ada semua. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kapan munculnya orang-orang Yahudi yang ada di sana? Itu sudah kita bahas dulu. Di sini kita sudah bahas. Nah, kita tak bahas Yahudinya lagi, kita bahas di sini dulu. Jadi cara kita memahami itu jangan langsung mengambil kesimpulan sesat, kafir, merusak. Nah, sekarang kita lihat, kita kaitkan dengan sejarah yang sudah kita baca tadi, kita kaitkan dengan kondisi Palestina. Pertanyaan muncul, betulkah Iran ini tidak pernah membantu Palestina? Baik, kita lihat dalam catatan sejarah. Dalam catatan sejarah, ketika perpindahan dari Palestina yang kemudian sudah mulai dikuasai oleh Israel, apa pernah Iran ini membantu? Kita ambil contoh. Memang tidak ada dalam sejarah, Pak. Tidak ada dalam sejarah, dalam catatan sejarah tidak ada. Tapi perlu Bapak Ibu pahami, ya, Iran itu salah satu tempat yang menjadi kebangkitan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Ada dua tempat setidaknya. Jadi lahirnya jadi gini, di peradaban Islam mulai tumbuh pesat pada masa dua dinasti. Satu dinasti Umayyah, yang kedua dinasti Abbasiyah. Pada masa kepemimpinan Umayyah, yang kedua pada masa kepemimpinan Abbasiyah. Di mana dua tempat ini Bapak Ibu? Satu Irak, yang kedua Iran. Di masa dinasti Abbasiyah lahirlah Bapak Ibu para ilmuwan Muslim. Ketika itu di masa dinasti Abbasiyah, Iran ini, Persia ini masuk dalam sisi kekuasaannya dinasti Abbasiyah yang ketika itu berpusat di mana? Berpusat di Irak, Kufah. Bisa dipahami ya? Apa pernah Iran itu membantu Palestina? Memang tak pernah dalam catatan sejarah. Bahkan dalam catatan sejarah tidak pernah Syiah itu bermusuhan dengan, tak pernah. Dalam catatan sejarah ya, dalam catatan sejarah. Justru sebaliknya, apa pernah Syiah itu membunuh para orang-orang Sunni? Pernah dalam catatan sejarah. Sekarang kita lihat. Ada sebabkah itu terjadi? Ada. Ada sebabkah Syiah bekerja sama dengan? Ada. Ada sebabkah ketika itu Persia berani memberikan peluang bagi? Ada. Ini sejarah. Pertanyaannya adalah, ketika bekerja sama dengan Persia untuk menaklukkan Babilonia, sebelum itu Islam belum ada. Islam belum ada. Pertanyaannya, sebelum datangnya Syiah, siapa yang menguasai itu? Iran. Ketika itu Iran punya kekuasaan? Enggak. Mana kekuasaannya? Kekuasaannya ada di Kufah, dinasti Abbasiyah. Pertanyaannya, apakah dinasti Abbasiyah ketika itu memberikan bantuan kepada Palestina? Memberikan bantuan. Jangan salah. Jadi ketika itu pada masa dinasti Abbasiyah, yang namanya Syam itu bagian daripada kekuasaan umat Muslim. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi setelah Umar bin Khattab itu menaklukkan Syam itu, semua sudah masuk dalam ketika itu. Yang ketika itu apa yang mau dibantu oleh mereka? Orang umat Muslim semua dalam kekuasaan Islam. Sampai pada masanya ketika mulai berkuasa atas Palestina. Kapan itu? 1948 yang mereka gelar sebagai raya. Sebelum itu 1925 memang sudah pindah. Sudah mulai berpindah Pak, sudah ada perjanjian yang diberikan oleh kepada orang-orang
untuk melakukan perpindahan massal dari negara-negara mereka yang ada di Eropa untuk pindah ke Palestina. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Yang ketika itu memang tidak ada bantuan yang diberikan. Bapak Ibu paham kenapa Iran tidak memberikan bantuan dalam segala. Mereka dalam kondisi yang terikat, terisolir, terblok. Kalau bahasanya begitu, diblok. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi apakah mereka lantang? Lantang. Sangat lantang sekali. Jadi jangan salah posisi Iran itu. Nah, apakah Iran itu sekarang Syiah? Benar, Syiah mayoritas. Pertanyaannya apakah kita tahu Syiahnya seperti apa? Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, ini kemudian yang harus kita luruskan dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita memandang ada dua pilihan. Yang satu musuh kita dengan nyata. Yang kedua Muslim. Memang dulu pernah memusuhi kita. Bisa dipahami. Terlepas daripada misi yang ingin mereka emban satu di antara mereka. Pertanyaannya adalah, di mana posisi kita yang tidak berani berbuat apa-apa? Di mana posisi kita yang tidak bisa berbuat apa-apa? Kalau kita mengatasnamakan Sunni, pertanyaannya apa yang bisa dibuat oleh Sunni hari ini? Seberani apa kita terhadap hari ini? Tidak ada. Hanya Syiah yang hari ini ditampakkan oleh dunia yang berani menentang. Satu Bapak Ibu, mengapa mereka tetap keras ingin berperang dengan mereka? Sudah capek di embargo oleh siapa? PBB. Bisa dipahami? Dari dulu ini memang menginginkan Iran, termasuk salah satu negara yang tidak bisa diatur. Dan Bapak Ibu tahu apa yang ada di Iran? Per hari Iran bisa menghasilkan 2 juta lebih minyak, yang secara kekuatan Iran punya itu, oleh ingin menguasai itu. Kalau orang bilang bahwa hari ini adalah perang minyak, betul, perang minyak, perang ekonomi, betul. Setidaknya Bapak Ibu, ketika Iran menghancurkan, kekuatan kekuatan berkurang. Artinya secara tidak langsung Iran hari ini membuka mata kemana lo orang-orang yang mengaku Sunni dan diam itu tak sanggup berbuat apapun. Kemana kalian? Terlepas daripada misi yang ingin mereka emban di belakang. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, apa yang harus dilakukan oleh umat muslim? Harusnya umat muslim Sunni yang mengaku Sunni hari ini mengambil manfaat daripada pertikaian antara Iran dengan. Apa manfaatnya? Satu manfaatnya, bersatu. Yang kedua, memperkuat. Yang ketiga, mengatasnamakan Palestina. Bisa dipahami? Bukan muncul dari satu kelompok untuk membisikkan, wah ya Syiah itu rusak, Syiah itu begini. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kita tanya sama orang yang bicara itu, kita tanya, apa peran negara-negara Arab yang lain terhadap Palestina? Tidak ada. Justru mohon maaf, negara-negara Arab sekarang ini sedang asik dengan merpati-merpati mereka. Paham maksudnya Bapak Ibu? Sedang asik dengan duit-duit mereka. Mana negara-negara Arab itu? Bapak Ibu sebutkan Saudi Arabia. Saudi Arabia saja tunduk dengan Bahrain, Qatar, Kuwait, apa lagi? Uni Emirat Arab, semua masuk dalam. Mesir tidak bisa. Maka Iran mengatakan kepada kita hari ini, sekalipun kami dianggap orang yang tidak sejalan dengan Sunni, tapi kami bisa menunjukkan betapa kami lebih kuat daripada kalian. Sekarang pertanyaannya sama seperti bahasa menelanjangi orang yang mengaku Sunni, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tak mampu berbuat apa-apa ketika saudara mereka yang di Palestina kita bisa buat apa? Tidak bisa Pak. Kita mohon maaf, ketika ditutup sama Irannya kita kalang kabut Pak, semua kalang kabut. Yang kalang kabut, kita yang kena imbasnya. Kenapa? Ya karena kita sudah terlanjur membangun kerjasama. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Nah, jadi Bapak Ibu pahami dulu secara sejarah, kemudian kita pahami secara sikap. Sekarang sikapnya apa? Sekalipun Bapak Ibu tinggal pilih saja. Ini lebih jelas.
Sekarang kan Bapak Ibu posisikan diri sebagai orang yang tidak mampu berbuat apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa. Ada satu sisi Islam tapi memang agak keras dengan kita. Yang kedua kafir tapi jelas-jelas musuh kita. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu pilih mana? Oh, kami berada di tengah-tengah, Pak Ustaz. Di tengah-tengah itu abu-abu. Itu lebih parah daripada munafik itu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, yang berada di tengah-tengah itu. Kenapa tidak punya sikap? Sudah membantu tidak bisa. Tapi mohon maaf, kalau Anda tidak mampu membantu, sebaiknya Anda diam. Kalau Anda justru mencaci, memaki orang-orang yang kalau saya mengatakan Anda lebih hina daripada mereka yang. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami? Itu poin penting. Jadi kalau Anda tidak sepakat dengan Iran karena kesyiahannya, berarti Anda termasuk yang tidak paham sejarah, kan begitu. Baik, karena memang hari ini didominasi Syiah itu dengan Iran. Yang kedua, apakah semua Iran di sana mencaci maki sahabat Nabi? Apakah semua semua Syiah yang di Iran hari ini itu Rafidah? Apakah semua Syiah yang di Iran itu adalah ekstremis yang memusuhi Islam secara kafah? Tidak. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Setidaknya kita mengambil manfaat dengan kekuatan Iran ini. Kita bisa nebeng di situ. Mereka yang berantem, kita yang menang. Bisa dipahami maksud saya Bapak Ibu? Mereka yang berantem, siapa yang menang? Dengan kita datang, kita menang. Nah hari ini itu yang terjadi. Jangan saling melemahkan, tapi saling memperkuat. Anggaplah mereka Tuhannya sama, agama kita sama, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama. Kita satukan dari sisi itu, turunkan ego kita. Kenapa? Karena Anda tidak mampu berbuat, karena mereka lebih mampu berbuat. Mana negara Islam yang kita katakan mampu berbuat hari ini? Nggak ada. Nah sekarang mulai ikut-ikutan, mulai ikut untuk membantu Turki. Turki sudah mulai membantu, sudah mulai ikut membantu. Turki itu punya catatan sejarah yang tidak bisa ditinggalkan. Negara kedua yang ingin ditaklukkan oleh setelah Iran adalah Turki. Kenapa? Basis Romawi itu di situ. Jadi jangan salah Bapak Ibu, kita perlu paham sejarah itu di situ. Makanya mohon maaf, kenapa rakyat Indonesia ini bodoh dengan sejarah agama? Ya karena memang itu dipotong oleh lima terakhir tadi ya. Kita itu dibodohkan Pak, bukan bodoh, dibodohkan, dijauhkan dari sejarah-sejarah begini. Makanya Bapak Ibu mungkin tidak pernah dengar perang salib dalam pengajian, belum pernah dengar mungkin tentang persoalan perperangan Qadisiyah dan lain sebagainya. Bagaimana? Itu motivasi semua tentang semangat itu. Nah itu yang harus dikendorkan dari kita. Sehingga yang kita pentingkan adalah merpati. Nah, jadi penting pula merpati daripada nyawa 70.000 di sana kan. Nah itu yang kita maksud Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya tidak mengajak Anda untuk merubah kebijakan Anda sendiri semua, tapi bersikaplah sebagai seorang mukmin yang moderat hari ini. Anda lebih dewasa dalam memandang persoalan, pandanglah dengan iman dan ilmu, sehingga kita akan temukan di mana titiknya. Tapi kalau kita berbicara dengan nafsu dan popularitas, selesai urusan Pak. Kita tidak punya apapun Pak, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya ini. Akhirnya apa? Sampai kiamat pun kita akan lemah Pak. Tenang Ustadz, Allah akan janjikan kemenangan. Tidak mungkin ucuk-ucuk tiba-tiba itu lahir Salahuddin, langsung lahir langsung kuat dia. Tidak bisa Pak, ada proses. Anak kecil bisa tumbuh dewasa, ada proses. Makan dulu tahun, 2 tahun, 3 tahun, baru dia besar. Itu pun besar bukan jadi pejuang. Lah kalau kerjaannya makan mau jadi apa dia? Anak kecil yang dikasih makan dari kecil sampai besar, kalau kerjaannya cuma makan, kira-kira besarnya jadi apa? Ya pemakan Pak. Tapi kalau anak kecil dari kecil kita ajarkan, mohon maaf Pak, kita ajarkan apa namanya ini ya, arit, kira-kira besarnya jadi apa dia? Ya tukang arit lah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian yang berbahagia ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait Sunni Syiah hari ini. Nah perbedaan kita dengan Sunni Syiah itu secara sederhana, Syiah memang ada kelompok yang memahami Imam 12, memaksumkan Imam 12, percaya kepada Imam 12, kemudian mereka ada yang sebagian mereka yang mencaci dan memaki para sahabat. Tapi yang lebih tampak lagi adalah secara akidah kita juga ada perbedaan sedikit dengan mereka. Kemudian
Di Syiah di Iran itu azannya itu ada tambahan memang. Yang kita anggap itu satu sisi daripada keunikan Iran, dan kita anggap ya kalau dari sisi kita kesesatan lah ya. Salah satunya adalah azannya ditambah dengan nama Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka asyhadu anna Aliya saya lupa di akhirnya karramallahu wajhah atau apa begitu. Nah, jadi tambahannya itu dalam azan mereka. Jadi mereka punya kelebihannya di situ. Tapi ya dalam pandangan kita tetap membantu mereka bukan berarti jadi Syiah. Ingat ya Bapak Ibu, membantu mereka bukan berarti jadi Syiah. Kita perlu mencari strategi, karena kita tidak kuat, kita bergabung dengan yang kuat. Nah, jadi ketika kita bergabung dengan yang kuat, kita tahu kelemahan yang kuat tadi, sehingga kelak kita bisa menguasai yang kuat, dan kita bisa menjadi, setidaknya yang kita pelajari satu saja, semangat juang mereka. Setidaknya yang kita pelajari adalah semangat mereka untuk mengatakan bahwa kami bersama Palestina. Persoalan benar atau salahnya itu belakangan. Yang penting kita munculkan dulu motivasi semangat juang kita tadi. Sementara kita hari ini mencaci dan memaki, mohon maaf, doa pun tak sampai. Nah, itulah bahasa kasar kita. Mengaku demi Palestina, apalagi kalau kita membelanya, itu lebih parah itu. Karena kita membela musuh. Saya kira itu saja, kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختمنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك خير هذا المكان وخير ما فيه وخير أهله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.